Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Anak didik sekalian kelas 7D, kita bertemu lagi via daring kali ini untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran matematika ya. Semoga antum dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik anak didik sekalian, kita ingat kembali pelajaran kita terakhir kemarin, yaitu mengenai mencari KPK dan FPB ya, mencari KPK dan FPB ya. Jadi itu pelajaran terakhir kita di bab yang pertama, yaitu bab bilangan. Sekarang kita akan mencoba masuk ke bab yang baru, bab kedua, yaitu bab himpunan ya. Baik anak didik sekalian, untuk materinya bisa dilihat di slide ya. Kita masuk ke bab yang baru, yaitu himpunan. Diharapkan ya pelajaran bilangan dapat diulang-ulang ya. Untuk yang belum mengumpulkan latihan selama kita belajar di bab bilangan, agar bisa dikerjakan dan dikumpulkan ya. Baik, kita masuk ke pelajaran yang baru, yaitu himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang mempunyai ciri yang sama ya. Jadi kumpulan objek-objek yang mempunyai ciri yang sama ya. Sesuatu itu ataupun beberapa objek ataupun benda-benda dapat dihimpun atau dikumpulkan dalam suatu himpunan jika memiliki ciri yang sama ya, memiliki ciri yang sama. Itu disebut dengan himpunan ya. Dan tambahan dari pengertian di sini ya, jadi himpunan itu harus didefinisikan dengan jelas ataupun diterangkan dengan jelas, sehingga kita dapat mengetahui dari definisi itu siapa-siapa saja anggotanya ya, siapa-siapa saja anggota dari himpunan tersebut ya. Ya, seperti itu dia. Nah, contoh dari himpunan apa? Yang himpunan, misalkan himpunan bilangan bulat ya kan, himpunan bilangan bulat. Itu udah tahu kita apa-apa aja anggotanya ya kan, kalau himpunan bulat. Apalagi kalau dijelaskan lagi dia, himpunan bilangan A adalah himpunan bilangan bulat yang kurang dari 1, ya kurang dari 10 misalkan ya kan. Berapa aja himpunan kurang dari, himpunan yang lebih dari 1 misalkan kurang dari 10, berapa aja berarti? Lebih dari 1 kurang dari 10 bilangan bulat berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya kan. Tahu kita anggotanya ya kan, dari definisinya itu, dari ciri ataupun sifat dari himpunan tersebut ya. Ya kan, kenapa harus diterangkan dengan jelas? Misalkan kita bikin himpunan makanan yang enak ya kan, itu kan nggak tahu kita apa-apa aja anggotanya ya, himpunan makanan yang enak, karena setiap orang berbeda-beda ya kan, berbeda-beda makanan yang enak ya kan, di perkiraan setiap orang berbeda-beda ya untuk makanan yang enak. Jadi harus diterangkan dengan jelas, artinya dapat kita mengetahui siapa-siapa anggota dari himpunan tersebut ya. Kemudian yang kedua, ini poin yang kedua, nama himpunan ditulis dengan nama huruf kapital ya. Ya, nama himpunan itu dalam matematika ya disepakati bahwa digunakan dengan huruf kapital ya. Himpunan itu digunakan dengan huruf kapital dan anggotanya ditulis di antara kurung kurawal, gitu dia.
dibikin huruf kapital, ya kan, apa nama himpunannya, kemudian sama dengan apa-apa saja anggotanya dibuat di dalam kurung kurawal, ya. Anggotanya ditulis di antara kurung kurawal. Nanti ada contohnya, ya, untuk penjelasan berikutnya, ya. Baik, kita masuk ke A, anggota himpunan. Ya, anggota himpunan dilambangkan dengan seperti ini dia, ya, mirip huruf E. Ya, ini dibaca dengan anggota himpunan ataupun elemen, ya. Ini dibaca elemen atau sama dengan anggota himpunannya, elemen atau anggota himpunan. Dan jika bukan anggota dilambangkan dengan seperti ini dia, sama seperti yang tadi, cuman di garis dia. Ada garisnya dia. Bukan dibaca ini bukan anggota ataupun bukan elemen, ya. Bukan anggota atau bukan elemen, ya. Kemudian poin yang kedua, banyaknya anggota himpunan A dinotasikan dengan NA, ya. Banyaknya anggota himpunan A dinotasikan dengan N kecil. Nah, biasanya untuk banyak, ya, dalam matematika itu selalu menggunakan N kecil, ya. N kecil, A besar dia. Artinya banyaknya anggota himpunan A, ya, banyaknya anggota himpunan A, ya. Contoh himpunan bilangan bulat. Nah, ini himpunan bilangan bulat contohnya. Dibikin tadi penulisannya gimana? B besar, ya kan? Sama dengan buka kurung kurawal bilangan bulat, tutup kurung kurawal. Gitu cara penulisannya, ya. B besar himpunan B, artinya himpunan B sama dengan buka kurung kurawal bilangan bulat, tutup kurung kurawal, yaitu sama dengan siapa-siapa aja anggota bilangan bulat, himpunan bilangan bulat dapat kita tuliskan, ya kan, -2, 0, -1, -2 sampai tak terhingga, kemudian 1, 2, 3 sampai tak terhingga, ya. Bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan 0. Itu kan anggota bilangan bulat kemarin kita pelajari di bilangan, ya. Kemudian yang kedua, contohnya, ya, contoh yang kedua, contohnya himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, ini dia dijelaskan dia dengan jelas, ya, sehingga kita dapat mengetahui siapa-siapa saja anggotanya, ya. Jadi ini dibuat A, himpunan A sama dengan buka kurung kurawal, cara penulisannya gitu, ya, bilangan ganjil kurang dari 10, tutup kurang kurawal, atau A sama dengan bilang ganjil kurang dari 10, berapa aja? 1, 3, 5, 7, 9, ya kan, tutup kurung kurawal, ya. Bilangan ganjil kurang dari 10 kan ini 1, 3, 5, 7, dan 9, ya. Maka 1 ini adalah elemen ataupun anggota himpunan A, 3 adalah elemen himpunan A, 5 adalah anggota himpunan A, 7 adalah elemen ataupun anggota himpunan A, ya kan, 9 adalah elemen ataupun anggota himpunan A. Sedangkan 2 kan tidak termasuk di anggotanya ini tadi, ya. 2 bukan anggota himpunan A, ya kan. 4 bukan anggota himpunan A, ya gitu, ya. Banyaknya anggota himpunan A yang ini tadi, NA-nya banyaknya, yaitu tinggal antum hitung 1, 2, 3, 4, 5, ya kan, bisa antum hitung 5, ya. Banyaknya himpunan NA 1, 2, 3, 4, 5, ya. Udah tinggal ngitung gitu aja, ya kan. Banyaknya anggota himpunan A yaitu NA sama dengan 5, gitu, ya. Kemudian nampak nggak?
Nampak? Mana kacamata antum? Biar kita besarin kalau gitu. Ya. Kemudian kita masuk ke menyatakan suatu himpunan, ya. Menyatakan suatu himpunan itu dapat dilakukan dengan 3 cara, ya. Untuk menyatakan suatu himpunan dapat dilakukan dengan 3 cara, ya. Contohnya ini. A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 15, ya. Contoh A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 15, ya kan. Cara yang pertama untuk menyajikan himpunan yaitu dengan menuliskan sifat anggotanya. Ya, menuliskan sifat anggotanya. Berarti di sini ditulis tadi himpunan A sama dengan dijelaskan di sini sifatnya apa. Ya, gitu dia cara menampilkan himpunan pertama, yaitu bilangan genap kurang dari 15 baru tutup kurung kurawal, ya, gitu dia. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan memberikan notasi pembentuk himpunan, ya, membuat notasi pembentuk himpunannya, ya. Ini dibaca, ya. Himpunan A adalah himpunan yang anggotanya adalah semua X, di mana X itu apa itu X-nya, ya kan? Anggotanya tadi adalah semua X. X itu apa? Yaitu X itu kurang dari 15, ya. Dan X adalah anggota bilangan genap, ya. Gitu dia kalau dalam bentuk notasi himpunan, ya. Notasi matematika dia gini dia caranya. Dibaca dengan himpunan A beranggotakan semua X dengan X kurang dari 15 dan X adalah anggota himpunan bilangan genap, begitu, ya. Kemudian yang ketiga, menyatakan semua anggotanya. Yang ini kita tuliskan semua anggotanya. Yang ini tadi apa aja anggotanya bilangan genap. Bilangan genap kurang dari 15 berarti anggotanya himpunan A sama dengan buka kurung kurawal, tulis semua anggotanya. 2 bilangan genap kurang dari 15 kan dimulai dari 2, 4, 6, 8 bilangan genap positif, ya, ini, ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ya. Mungkin di sini yang agak bingung mungkin di notasi pembentuk himpunannya, ya. Jadi kita akan buat satu contoh lagi, ya. Kita buat satu contoh. Menyatakan himpunan, ya. Misalkan kita bikin contoh satu lagi, ya. Apa kita bikin contohnya? Misalkan nyatakanlah himpunan
Misalkan himpunan A adalah himpunan bilangan ganjil. Misalkan kita bikin bilangan ganjil ya, ataupun bilangan prima lah, biar ingat lagi bilangan prima itu apa ya. Bilangan prima kurang dari eh, 20, misalkan kurang dari 20 ya. Bilangan prima kurang dari 20 dan lebih dari 2 ya. Kita nyatakan dengan 3 cara tadi. Berarti cara yang pertama yaitu dengan menyatakan sifatnya, menyatakan atau menjelaskan sifatnya, ya kan? Ya, caranya tadi antum bikin himpunan A sama dengan buka kurung kurawal, kemudian dijelaskan sifatnya apa, ya, yaitu bilangan prima kurang dari 20 dan lebih dari 2. Dari 2 ya. Gitu kan? Cara yang pertama, tinggal antum tuliskan sifatnya, diterangkan sifatnya dia. Baru cara yang kedua tadi dengan notasi ilmiah, notasi apa ya, pembentuk ya. Notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan ya, notasi pembentuk himpunan antum tulis himpunan A sama dengan buka kurung kurawal. Himpunan A adalah himpunan yang anggotanya semua X. Ya kan? Kayak gini dia kalau notasi himpunannya, semua X, di mana X itu yaitu kurang dari apa tadi? Kurang dari 20 ya. X kurang dari kayak gini kan? Kurang dari 20. Ya, ingat tanda kurang dari gini ya. Kurang dari 20 dan lebih dari 2 ya. Ini dia. Kalau kayak gini dia sifatnya kurang dari dan lebih dari, kayak gini cara penulisannya. X kurang dari 20, X lebih dari 2 ya. Ini sama ya. 2 kurang dari X sama dengan X ya, X ya, maka X ya kan lebih dari 2 ya. Jika 2 kurang dari X, maka X lebih dari 2 ya. Soalnya tadi kan lebih dari 2 ya. Ya, dan lebih dari 2. Kurang dari 20 dan lebih dari 2. Makanya penulisannya nah bikin kayak gini. X lebih dari 2, bacanya gini ya. X lebih dari 2 dan kurang dari 20, ataupun S kurang dari 20 dan lebih dari 2 ya. Kemudian dia jelaskan lagi X itu bilangan apa? Ya, X adalah elemen ataupun anggota bilangan prima, ya kan? Bilangan prima.
Ya. Jadi diingat kembali ya, yang ini, yang kayak gini dibaca X lebih dari, X lebih dari. Kemudian kayak gini X kurang dari. Misalkan kurang X lebih dari 2. X kurang dari 2, ya. Kalau kayak gini 2 kurang dari X bisa dibaca 2 kurang dari X ataupun dari X atau X lebih dari 2 ya. Coba lihat yang 3 contohnya ini. Yang pertama dibaca X lebih dari 2 ya. Contoh yang kedua ini X kurang dari 2 ya. Ataupun Anda tulis ini atau 2 kurang dari, nampak nggak? Kurang dari X ya. Ya, X kurang dari 2 atau 2 lebih dari X ya. Gitu cara bacanya. Yang ini perlu diingat ya. Kalau ditulis kayak gini, X bisa antum baca X lebih dari 2 ataupun 2 kurang dari X ya. Kalau antum ditulis kayak gini bisa antum baca X kurang dari 2 ataupun 2, kalau antum baca dari sebelah kanan duluan, 2 lebih dari X ya, gitu dia. Kalau kayak gini tandanya apa? Lebih dari sama dengan ya. Lebih dari sama dengan. Kalau ya kayak gini kurang dari sama dengan ya. Kurang dari atau sama dengan, ada ataunya. Atau sama dengan. Gitu dia ya. Jadi ini kalau dengan notasi pembentuk himpunan tadi, caranya yaitu ini. Himpunan A adalah semua X di mana X lebih dari 2 dan kurang dari 20 dan X adalah anggota bilangan prima ya. Kemudian cara ketiga tadi dengan menyebutkan semua anggotanya ya. Menyebutkan anggotanya. Ya, kita tulis himpunan A sama dengan buka kurung kurawal. Ya, bukan tanda kurung ini ya, tapi kurung kurawal ya. Kurung kurawal bilangan prima yang kurang dari 20 dan lebih dari 2 berapa? Lebih dari 2 berarti dimulai dari 4 bilangan prima atau bilangan prima berarti dimulai dari 3 kan? 3 baru 5 7 berapa lagi? 9 masuk enggak? 9 enggak masuk karena bisa dibagi dengan 3 ya kan, faktornya 1, 3 dan 9 dia. Bilangan prima kan faktornya harus hanya 2 ya. 1 dan bilangan itu sendiri. Ya kan?
7, 11. 7, 11 berapa lagi nih? 13. Ya. Berapa? 15 bisa dibagi 5. Bisa dibagi 3, ya. Dia harus hanya bisa dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri. Itu bilangan prima artinya. Hanya habis dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri. Berarti 13 dan 17, ya. Ya kan, ini anggotanya ya. Kemudian tutup kurung kurawal, ya. Ini dengan cara yang ketiga, yaitu dengan menyebutkan anggota-anggotanya, ya. Yang kedua ini dengan notasi pembentuk himpunan. Yang pertama dengan menyatakan sifatnya, ya. Ini untuk contoh yang kedua, untuk menyatakan himpunan, ya, menyatakan suatu himpunan, ya. Ini pun ditulis, ya, ya kan, biar tahu ya, cara pembacaannya, ya. Gitu ya, untuk menyatakan himpunan, ya. Coba duduk di sini lagi. Duduk di sini. Itu ya, untuk cara menyatakan himpunan. Mungkin nanti kita buat latihannya, ya. Kita lihat nanti dari buku antum, ya. Sekarang kita lanjutkan dulu pelajarannya, yaitu macam-macam himpunan, ya. Macam-macam himpunan. Yang pertama itu adalah himpunan kosong, ya. Apa itu yang dimaksud dengan himpunan kosong? Ya, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong dilambangkan dengan cuma seperti ini dia, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, ataupun berbentuk lingkaran di garis. Ya, lambangnya seperti itu dibikin, ya. Contoh himpunan kosong ini dia. K adalah himpunan nama hari yang diawali huruf Z. Nggak ada kan anggotanya kan? Ya, berarti karena tidak ada nama hari yang diawali dengan huruf Z, maka ditulis seperti ini dia. Himpunan K sama dengan buka kurung kurawal. Ya, di sini kosong, ya kan, tutup kurung kurawal. Gitu aja dia himpunannya. Ya, himpunan yang pertama himpunan kosong, nggak ada anggotanya dia. Ya, apalagi contohnya himpunan kosong. Ya, banyak lagi contohnya, ya kan. Bisa antum pikirkan, ya, apalagi contohnya, ya. Kemudian yang kedua, himpunan terhingga, ya. Himpunan terhingga ya, himpunan adalah himpunan yang banyak anggotanya terhingga atau terbatas, ya. Contohnya yaitu himpunan bilangan asli kurang dari 5. Nah, itu kan terbatas anggotanya, ya. Ditulis L sama dengan bilangan asli dimulai dari berapa? Dimulai dari 1. 1 kurang dari 5 berarti 1, 2, 3, 4. Itu anggotanya kan terbatas, ya. Itu himpunan terhingga, ya kan. Kemudian yang ketiga, apalagi contoh himpunan terhingga seperti yang kita buat tadi. Himpunan terhingga itu kan dapat kita ketahui siapa aja anggotanya, dapat dituliskan semua anggotanya, yaitu himpunan bilangan prima yang kurang dari 20 dan lebih dari 2. Misalkan ini anggotanya
3, 5, 7, 11, 13 dan 17, ya kan? Gitu ya. Itu salah satu contoh lagi himpunan terhingga ya. Kemudian selanjutnya yaitu himpunan tak terhingga ya. Himpunan tak terhingga ya. Himpunan yang kebalikan yang tadi, himpunan yang banyak anggotanya tak terhingga atau tak terbatas. Dia didefinisikan dengan jelas, kita dapat mengetahui siapa-siapa aja anggotanya, tetapi karena banyak anggotanya tak terhingga ya, itu disebut dengan himpunan tak terhingga ya. Misalkan contoh himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli kan dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai tak terhingga ya. Terus bertambah-tambah satu dia terus, enggak selesai-selesai. Ya. Itu disebut dengan himpunan tak terhingga. Banyak lagi kan, contohnya himpunan apa? Himpunan bilangan bulat. Ya kan, enggak terhingga juga dia himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan cacah nggak terhingga juga ya kan, udah kita pelajari di bilangan kemarin ya banyak lagi contohnya. Kemudian yang keempat yaitu himpunan semesta ya. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan ataupun objek yang sedang dibicarakan ya. Misalkan ini ditulis himpunan M adalah himpunan yang anggotanya apel, mangga, pisang, stroberi, anggur, ya kan? Jadi himpunan semestanya ini apa? Himpunan yang dapat memuat semua anggota ini yang dibicarakan ini. Berarti dapat kita bikin himpunan semesta yang mungkin dari himpunan di atas adalah himpunan nama buah, ya kan? Ya kan? Himpunan nama buah, ya. Himpunan nama buah bisa masuk ke dalam himpunan semestanya, ya. Gitu dia. Contoh lain berapa? Misalkan kita bikin A adalah himpunan yang anggotanya 1, 3, 1, 2, ya 1, 3, 1, 3, 5, 7, 9. Nah, berarti himpunan semestanya apa kita bikin? Yaitu bisa himpunan bilangan ganjil, bisa himpunan bilangan bulat, ya kan? 1, 3, 5, 7 kan bilangan ganjil. Ya, yaitu bisa kita bikin himpunan semestanya, yaitu kemungkinannya 1 himpunan bilangan ganjil. Kemudian bisa juga kita bikin himpunan semestanya yaitu bilangan bulat. 1, 3, 5, 7, 9 kan bilangan bulat juga, ya kan? Gitu dia. Jadi himpunan semesta ini himpunan yang memuat semua anggota himpunan ataupun objek yang sedang dibicarakan, gitu ya. Gitu dia. Kemudian yang kelima yaitu himpunan bagian, ya. Kalau tadi himpunan semesta, ini himpunan bagian, ya. Himpunan bagian itu apa? Yaitu himpunan yang merupakan anggota dari himpunan keseluruhan, ya. Himpunan yang merupakan anggota dari himpunan keseluruhan, ya. Himpunan bagian dilambangkan dengan seperti ini dia, mirip huruf C tetapi bukan huruf C ini, ya. Ya, gini dia. Himpunan bagian, himpunan kosong. Ya, di sini ada 2 poin ya, yang dari himpunan bagian ada 2 poin yang antum harus ketahui, yaitu yang pertama, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan, ya. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan, ya. Jadi setiap himpunan apapun itu salah satu himpunan bagiannya yaitu himpunan kosong, ya. Kemudian yang kedua,
setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri, ya. Setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri, ya. Kemudian diketahui himpunan A dengan banyak anggota NA, ya, N kecil A besar, ya, dituliskan dilambangkan dengan kayak gini kan, banyak anggota himpunan A, maka banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan itu adalah 2 pangkat banyaknya himpunan A, 2 pangkat banyaknya himpunan A, ataupun 2 pangkat NA, ya. Misalkan ini contohnya dia, diketahui himpunan A sama dengan 1, 3, dan 5, ya. 1, 3, dan 5. Banyak himpunan bagian yang mungkin dari himpunan A adalah, berarti NA, kita cari NA dulu, ya. NA nya berapa ini? Banyaknya anggota himpunan A, kita hitung 1, 2, 3, ya kan, NA nya 3. Berarti banyaknya himpunan bagiannya yaitu 2 pangkat NA, ya kan, 2 pangkat NA. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya apa? 2 dikalikan sebanyak 3 kali, ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, ya kan. Berarti banyak himpunan bagiannya yaitu 8. Yang 8 itu yang mana aja dia? Yaitu yang ini. Yang pertama tadi, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Berarti yang pertama himpunan bagiannya itu himpunan kosong. Baru yang kedua kita bikin jika anggotanya 1, yaitu 1, yaitu 3, ya kan. Ini dipisah-pisah dia himpunan bagiannya, ya. Kemudian 5, ya. Kalau 2 anggotanya kemungkinannya berarti yang ini 1 dan 3, ya kan, himpunan bagiannya, ya. Kemudian 1 dan 5, ya. Kemudian 3 dan 5, ya. Ini udah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi kan 8, ya. Satu lagi yang mana? Satu lagi antum baca poinnya. Setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Berarti satu lagi anggota bagiannya yaitu 1, 3, dan 5, ya. Jadi 8 dia anggota himpunannya. Anggota himpunan bagiannya, ya. Kita bikin, udah berapa menit? 8, ya. Baik, kita bikin satu contoh lagi, ya. Satu contoh tentang ini, ya. Coba kita bikin. Contohnya, misalkan A, bikin warna biru, ya. A adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, misalkan, ya. Baru tuliskanlah himpunan bagiannya, ya. Anggota himpunan bagiannya. Himpunan bagiannya ya. Yang pertama yaitu himpunan kosong, ya kan? Yang kedua yaitu yang 1 anggotanya 1, 2, ya kan, 3, ya, baru
4, ya kan? Kalau pakai rumusnya belum kita bikin tadi ya. Rumusnya berarti ini NA-nya berapa? 1, 2, 3, 4, ya kan? Berarti banyaknya anggota himpunan bagiannya berarti pakai rumus kayak mana tadi? 2 pangkat NA. NA ya. 2 pangkat sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 2 dikalikan sebanyak 4 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16 ya. Berarti yang himpunan bagiannya ada 16 nih. 0, 1, 2, 3 ya, himpunan kosong 1, 2, 3, 4. Kemudian yang 2 anggotanya 1 dan 2, ya kan? Kemudian 1 dan 3, ya. Kemudian yang mana lagi? 1 dan 4, ya. Kemudian 2 dan 1 udah ada. 1 dan 2 dan 2 dan 1 sama itu. Ya, anggotanya. Berarti 2 dan 3. Ya, baru 2 dan 4. Kemudian 3 dan 4. Nah, udah yang 2 anggotanya, yang 3 anggotanya. 1, 2, 3. Baru 1, 2 duluan ya, biar nggak salah nanti. 1, 2, 4, ya kan? Ya, baru setelah itu 2, 3, 4. Itu aja ya. Ya. Kemudian berapa ini udah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kurang 2 lagi ya. Yang mana ini? 1, 3, 4 belum ini. Ya kan? 1, 3, 4. Kemudian 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi ini himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4. Jika dibuat dalam bagian dia, himpunan bagian akan ada 16 himpunan bagiannya. Ya. Yaitu himpunan kosong 1, 2, yang 1 anggotanya, yang 2 anggotanya, ya kan? Yang 3 anggotanya, kemudian yang 4 anggotanya, ya. Gitu dia. Kalau himpunan bagian ya, ini dengan menulis satu persatu anggotanya, yang itu dengan menggunakan rumus, ya. Baik, mungkin sekian dulu pelajaran kita hari ini. Kita udah belajar tentang himpunan, ya. Anggota himpunan, menyatakan suatu himpunan, dan macam-macam himpunan, ya. Baik, diharapkan dapat ditulis poin-poin penting yang kita terangkan pada kesempatan kali ini, ya. Terima kasih atas perhatian antum, semoga bermanfaat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.